Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah azza wa jalla, Zat yang senantiasa memberikan beragam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjalankan aktivitas ketaatan kepadanya. Karena sejatinya ini adalah nikmat yang sangat besar, bahkan nikmat paling besar ya setelah iman, yaitu ketaatan kepadanya. Karena ketaatan adalah sumbernya dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah dirahmati Allah, ya sekarang ini kita berada di babak akhir, berada di babak final, babak penentuan. Maka jangan sampai kendor ya. Kita harus tetap fight, jaga semangat ya. Karena pertandingan belum berakhir. Bahkan sekarang ini babak penentuan ya. Jangan sampai kemudian kita gugur di saat yang menentukan ini. Dan perlu dicatat jemaah dirahmati Allah, kekalahan yang paling menyakitkan itu adalah kekalahan di babak final. Meskipun di babak semifinal pun ya di babak penyisihan pun kalah itu yang menyakitkan. Tapi kalau di babak final, babak penentuan kalah, itu yang paling menyakitkan, paling menyesakkan dada. Nah karena itu kita ini sekarang berada di puncak-puncaknya, maka harus tetap jaga semangat ya. Bahkan ya ditingkatkan lagi sebagaimana orang-orang terdahulu, sebagaimana Nabi dan juga para sahabatnya begitu memasuki 10 hari terakhir, mereka meningkatkan lagi ya, amal solehnya, amal ibadahnya agar semakin banyak lagi, jadi levelnya ditingkatkan lagi ya, seperti misalnya Qatadah As-Sadusi ya, kalau di awal Ramadan beliau selalu khatam Quran 3 hari sekali. Di awal Ramadan, di luar Ramadan tiap pekan beliau khatam. Awal Ramadan 3 hari sekali. Masuk 10 hari terakhir 1 hari sekali. Ya kalau kita nggak bisa sampai level seperti itu ya paling tidak ya ada peningkatan. Jangan justru malah sebaliknya. Ketika babak penentuan itu justru kita kalah, kita loyo gitu kan dengan beragam alasan, dengan beragam kesibukan. Nah kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena itu maka ya kita harus selalu berdoa kepada Allah, apalagi yang dianjurkan kan oleh Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, jadi doa apa yang kita ucapkan, yang saya ucapkan ketika saya berjumpa dengan Lailatul Qadar. Maka apa kata Nabi SAW? Maka ucapkanlah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau dan maha pengampun dan maha pemaaf dan suka memaafkan, maka maafkanlah aku, perbanyak ini ya, di malam-malam seperti ini perbanyak ini ya, karena ya itu adalah kesempatan bagi kita untuk meraih ampunan dari Allah azza wajalla. Kemudian jamaah dirahmati Allah, terkait Lailatul Qadar ini sejatinya sudah sering dibahas ya, tapi ini mengingatkan saja terkhusus bagi diri saya pribadi dan juga bagi yang sekalian, untuk misalnya kita bisa meraih Lailatul Qadar tidak perlu sibuk mencari tandanya seperti apa sih gitu kan. Apalagi berdasarkan hadis-hadis yang sahih kan tanda itu setelah terjadi gitu kan. Jadi kita tidak perlu sibuk dengan itu. Atau misalnya juga sibuk dengan apa? Ganjil genap. Ini ganjil apa genap gitu kan. Meskipun betul ya kata Nabi SAW bahwa yang paling diharapkan itu kan pada tanggal-tanggal ganjil di malam-malam 10 hari terakhir ya, di bulan Ramadan ini. Tapi kita jangan terfokus dengan itu, karena Nabi pun tidak bisa memastikan ya, malam berapa gitu kan, tanggal berapa Lailatul Qadar itu akan terjadi, malam kemuliaan itu akan terjadi. Kita tidak perlu fokus dengan itu, ibadah saja. Karena orang yang istiqomah menjalankan ibadah, terus dia menjalankan ibadah meskipun sedikit misalnya, itu sudah bisa dipastikan dia dapat Lailatul Qadar. Dan orang yang dapat Lailatul Qadar, jamaah dirahmati Allah, tidak mesti dia tahu, tidak mesti dia merasa oh ini malam Lailatul Qadar misalnya. Itu tidak mesti gitu kan. Dan orang tidak harus ya, tidak harus paham akan oh ini tadi saya dapat Lailatul Qadar misalnya.
Apalagi kalau itu bisa menjadi dasar kesombongan, ujub, riya misalnya. Itu kan sangat berbahaya. Jadi yang penting kita ibadah terus sampai akhir, tiap malam gitu kan, terus ibadah, maka insya Allah kita otomatis akan dapat. Tidak perlu misalnya, oh ini ganjil apa genap, ganjil apa genap. Apalagi kalau ternyata perhitungan ganjil genap juga bisa berbeda gitu kan, antara misalnya mohon maaf Ormas Muhammadiyah misal dengan pemerintah, ganjilnya yang mana gitu kan, kita bisa bingung. Makanya agar tidak bingung, kita tidak perlu hiraukan itu, ibadah saja gitu kan, ibadah saja. Nah, meskipun ya betul kan di dalam beberapa hadis juga disebutkan yang lebih diharapkan ya, selain di 10 hari terakhir juga di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29 misalnya. Tapi juga ingat di hadis lain juga dijelaskan, Nabi itu menjelaskan ganjilnya itu dari belakang. Ganjilnya itu dari belakang. Jadi carilah Lailatul Qadar ya, ketika tersisa Ramadan 9 hari, tersisa Ramadan 7 hari, tersisa Ramadan 5 hari, begitu seterusnya. Nah, kalau Ramadannya misalnya 30 hari, kalau Ramadan 30 hari, carilah Lailatul Qadar itu ketika Ramadan tersisa 9 hari. 9 hari, berarti malam berapa? Malam 22 tadi malam gitu kan. Malam 22, berarti kan 22 Ramadan tersisa 9 hari. Nah, carilah kalau tersisa 7 hari, berarti malam 24. Kalau Ramadannya 30 hari. Nah, karena itu jadi sekali lagi yang paling penting bagi kita adalah terus beramal, terus beribadah. Baca Qur'annya misalnya, ya, kemudian sedekahnya misalnya, berzikirnya, dan semua kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya tadi itu selain kita perbanyak Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni dengan penuh kehusuan, dengan penuh keyakinan dan kemantapan. Ya, Allahumma innaka afuwwun, ya Allah sungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Ya, tuhibbul afwa, dan suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ini penting jamaah dirahmati Allah ya, karena begitu banyaknya dosa yang kita lakukan, yang terasa maupun yang tidak terasa gitu kan, maka kesempatan bagi kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak doa ini, kemudian itu amal soleh rutin kita lakukan ya, terus kita lakukan, jangan sampai ada yang tertinggal. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya, tentunya paling utama ya, seperti misalnya jaga berjamaahnya ya, terutama berjamaah isya dan subuhnya. Kalau kita jaga terus misalnya, maka insya Allah kita otomatis dapat. Kemudian juga ya salat tarawihnya bersama imam sampai selesai ya. Kemudian juga misalnya baca Qur'annya ya, meskipun hanya 5 juz misalnya per malam gitu kan. Ya, sedekahnya meskipun hanya 1 juta misalnya semalam. Jadi sampai akhir itu insya Allah kita pasti dapat. Ya kalau 1 juta kebesaran ya silahkan didiskon DW ya, didiskon sendiri misalnya, tinggal ya terserah lah gitu kan. Cuma kan misalnya ya ini kan untuk kita gitu kan, kita untuk kita, ini untuk kita. Ketika misalnya kita mampu, kita bisa, ya kenapa harus yang kecil? Kenapa harus yang udah kecil lecek pula gitu kan yang disedekahkan? Yang terbaik sedekah itu. Apa kata Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Jadi yang kita infakkan itu yang kita cintai, yang kita sukai, yang kita masih senang. Sebagian saja kata Allah, tidak usah semua gitu kan. Sebagian saja. Ya infakkan di jalan Allah. Kalau dulu saya teringat ucapannya ya AR Fakhruddin ya, dulu ketua Muhammadiyah dulu ya. Itu beliau pernah mengatakan bahwa sekarang ini tidak ada surga seharga 500 rupiah kata beliau. Ya maksudnya dulu kan mungkin orang infak itu ya 500.000 gitu. Kalau sekarang mungkin 2.000 ya, 5.000 gitu kan. Ya sekarang mungkin ya katakan tidak ada surga seharga 10.000 gitu. Ya artinya ini motivasi saja. Sebenarnya infak itu kan tergantung keikhlasannya. Berapapun yang penting kita ikhlas karena Allah. Cuma kan kalau kita misalnya bisa berlebih, ya kenapa tidak lebih? Ini kesempatan untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya. Baca Qur'annya juga jangan dilewatkan. Ya misalnya minimalnya baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Ada yang tidak hafal Al-Ikhlas? Angkat kaki. Al-Ikhlas, karena kata Nabi SAW,
apa? Barang siapa yang baca surat Al-Ikhlas 3 kali, dia seperti membaca Quran semuanya. Bayangkan. Tapi jangan berbangga misalnya, ya dia baca Al-Ikhlas 3 kali, sudah khatam semalam misalnya gitu kan. Ya nggak bisa. Pahalanya iya gitu kan. Pahalanya. Nah ini bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan. Artinya amal-amal yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang bisa iktikaf misalnya, alhamdulillah gitu kan. Itu nikmat yang sangat besar dari Allah SWT. Yang bisa full iktikaf bisa dari kemarin gitu kan, dari malam 21 sampai nanti lebaran, ya alhamdulillah. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Namun ketika misalnya tidak bisa full, ya tidak bisa full iktikaf karena satu dan lain hal, ya sebisanya. Tapi jemaah Allah perlu diingat bahwa untuk mendapatkan Lailatul Qadar tidak harusnya iktikaf. Ya, iktikaf ya memang itu disyariatkan, itu sunnah. Tapi bukan syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar sedang iktikaf. Orang bisa sedang di perjalanan di atas kendaraannya, orang bisa sedang di rumah, bisa sedang di dapur, bisa sedang di manapun. Yang penting dia sedang beribadah kepada Allah, sedang berzikir kepada Allah, sedang membaca Quran misalnya, dan juga dia bersedekah dan seterusnya. Jadi tidak harus iktikaf, meskipun iktikaf itu bagus. Kalau sedang iktikaf kan sudah bisa dipastikan, asal memang ya iktikaf gitu kan. Iktikaf itu apa? Berdiam diri di masjid untuk beribadah, bukan untuk tidur gitu kan. Kalau untuk tidur ya di rumah saja, lebih tenang ya. Ada iktikaf itu berdiam diri di masjid untuk beribadah. Jadi niatnya ibadah. Juga disebutkan ya, itu niatnya itu ibadah, bukan karena misalnya bisa jadi ada orang tidur di masjid, ya, artinya dia tidak di rumah karena misalnya di rumah sedang ada konflik dengan istrinya, melihat istri udah muak misalnya, ya mau muntah ketika melihat istri, sudah daripada ribut di rumah, mending di masjid saja. Ramai banyak orang, ada kopi juga misalnya, ya bisa bisa menghilangkan stres di rumah. Kemudian dia di masjid gitu kan. Lah, meskipun dia berada di masjid, kalau niatnya seperti itu ya bukan iktikaf gitu kan. Dan tidak dapat pahala iktikaf karena memang niatnya apa? Menghindari masalah gitu kan ya. Menghindari ribut dengan keluarga. Meskipun ya baik-baik saja kalau niatnya baik, daripada ribut di rumah gitu kan. Ya mending ngumpul di masjid. Tapi ya tingkatkan lagi levelnya dengan apa? Niat yang baik untuk beribadah kepada Allah. Jadi ini jamaah kepada Allah, amalan sekecil apapun akan menjadi besar. Bayangkan, misalnya kita sedekah 1000 saja, katakanlah 1000, dan kita terus bisa tiap malam kita sedekah 1000, kemudian itu sudah bisa dipastikan bakal berjumpa dengan Lailatul Qadar. Bayangkan 1000 kali 83 tahun lebih, itu hanya 1000 gitu kan. Pahalanya itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 rupiah yang kita sedekahkan itu nilainya lebih baik daripada yang kita bersedekah selama 1000 bulan. Bayangkan itu kalau 1000, gimana dengan 10.000, 100.000 dan seterusnya. Begitu pula amal-amal yang lainnya. Maka ini kesempatan bagi kita, jangan sampai kemudian terlewatkan. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang bisa kita optimalkan seoptimal mungkin agar kita bisa meraih pahala sebesar-besarnya. Dan ini adalah kesempatan untuk kita menabung, menambah bendung rekening kita, ya rekening akhirat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini hadirin yang dapat Allah untuk kesempatan yang baik ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.